Kita berlanjut di sharing-sharing selanjutnya ya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan coba bedah channel ya, beberapa channel teman-teman. Kita akan sharing-sharing, kita nanti saya akan ngasih masukan. Mudah-mudahan di video ini channel teman-teman bisa makin rapi, makin berkembang, dan bisa menghasilkan banyak leads buyer yang potensial ya. Nah, sebelumnya sebelum bedah channel ke teman-teman, kita akan buka bedah channel yang saya dulu ya. Kita masuk ke YouTube. Oke. Udah banyak nih. Tuh ada channelnya Pak Yanto. Nuansa Alam Jonggol. Kita cari aja di sini ya. Nih, Kang Arya tuh juga bagus tuh, udah di atas pencarian. Cuman kan ini grafiknya terus ini ya tuh. Kadang di atas, kadang di bawah, akan terus dinamis video-video kitanya. Kita lihat dulu video yang saya ya. Ada teman-teman udah pada lihat ya video-video saya ini kan, karena saya pakai speaker, bukan speaker ya, pakai mic. Jadi suara dari videonya nggak kedengeran. Udah pada lihat lah ya. Kita akan lebih intens membahas channel sayanya ini, namanya tuh ke rumah YouTube saya. Rumah YouTube saya nih. Ini dari pertama bikin, di awal gabung di Ataisir itu tidak diganti-ganti ya, channel saya masih tetap seperti ini. Nah, yang pertama teman-teman itu kalau boleh saran, channel YouTube-nya mulai didekorasi ya. Ibarat kita punya rumah atau punya toko atau punya kantor, itu harus didekorasi kayak gini nih. Yang pertama, kalau ada orang yang lihat masuk ke YouTube kita, ke akun channel kita, itu kan ada cover. Masukin, nanti dibikin ya covernya. Itu bisa desainnya menggunakan desain Canva. Ukuran cover YouTube, cari aja di search pencarian Canva-nya desain cover YouTube. Biar nanti desainnya masuk full seperti ini ya. Menggunakan foto channel yang jelas juga, bisa foto logo channelnya atau gambar kitanya ya, biar jelas. Di cover ini juga teman-teman harus kasih penjelasan bahwa teman-teman tuh channel ini tuh sebagai apa. Nah, kalau di sini saya tulisnya marketing properti, teman-teman bisa sebagai konsultan properti atau agent properti, itu boleh, silahkan dikreasikan saja. Nah, di sini nanti saya kasih video bagaimana cara men-setting channel YouTube kita ya, karena kalau saya bahas itu panjang banget. Nanti teman-teman bisa settingnya ketika ada orang yang masuk ke YouTube saya, video pertama yang akan dilihat tuh yang ini nih. Ini saya setting seperti ini. Beli properti rumah atau tanah via online emang bisa. Nah, ini udah saya setting video pertama ketika ada orang yang mengunjungi channel saya akan seperti ini. Lalu yang kedua nanti akan ada channel, bukan channel, maksudnya video-video yang baru diupload. Nah, ini nih baru diupload 19 menit yang lalu. Ya, ada yang 20 jam yang lalu, ada yang 1 hari yang lalu. Nah, kemudian ada satu playlist playlist yang saya buat. Tadi kan halaman upload, nah ini halaman playlist yang dipilih. Lalu selanjutnya ada halaman short, video pendek. Lalu ada playlist yang dibuat. Jadi teman-teman urutannya, yang pertama ketika nanti setting itu akan harus bikin cover YouTube seperti ini. Bikin playlist. Kenapa harus bikin playlist? Biar video kita itu jelas ya, tersimpan dengan baik, tertata dengan rapi. Ibarat kalau video kita itu adalah bukunya itu tersusun di lemari dengan rapi seperti ini nih. Ya. Nah, terus nanti juga teman-teman bikin nih tentang channelnya tentang apa. Nah, untuk video cara men-setting, cari aja di YouTube ya. Cara setting YouTube. Nah, ini juga bisa nih. Nah, teman-teman ambil aja nih salah satu video di sini, ikutin aja langkah-langkahnya karena semuanya sama kok. Ya. Nanti teman-teman pilih aja salah satu video yang pengen itu dilihat cara men-setting YouTube, karena semua ini YouTuber yang membahas cara setting YouTube ya. Tinggal dipilih aja mau ikutin penjelasan YouTuber yang mana.
Lalu nanti praktekin aja untuk desain channel YouTube teman-teman, biar nanti semakin menarik, semakin orang itu mendapatkan trust, bayarnya itu mendapatkan trust ya ketika menonton video kita atau mengunjungi channel YouTube kita. Udah 5 menit lagi nih. Nah, sekarang kita akan coba membedah channel teman-teman ya. Ada 3 request yang kemarin minta dibedah channelnya, ada Kang Arya, ada Pak Rijal, sama Pak Misdi ya. Kenapa saya kemarin meminta siapa aja yang ingin saya bedah? Karena kan nggak enak ya kalau kita bedah channel tanpa diminta orangnya, takutnya orangnya nanti tersinggung. Karena ketika nanti dibedah channelnya ada beberapa istilahnya mah ya evaluasi dan saran-saran yang akan saya sharingkan ke teman-teman gitu. Nanti kalau misalkan saya ada yang saya evaluasi detail apapun jangan baper ya. Kita coba cek Kang Arya dulu nih. Kang Arya udah bikin video 1 hari yang lalu nih, ada di atas bagus nih ya. Oke, kita masuk ke channelnya Kang Arya. Pertama yang ingin saya bahas Kang Arya itu dari segi thumbnail ya. Kenapa thumbnail ini penting? Karena ketika ada orang yang yang melihat video, yang akan muncul di pencarian YouTube itu adalah thumbnail dan judul. Jadi itulah alasan mengapa kita harus membuat thumbnail yang powerful. Satu, itu harus jelas ya, dari mulai background yang ditampilkan dan juga desain tulisan yang tertera di thumbnail tersebut harus menarik dan menonjol, sehingga akan istilahnya itu akan menjadi spot perhatian calon prospek yang menonton video kita, sehingga potensi diklik video kitanya semakin besar. Dan itu yang pertama. Yang kedua, dari segi judul, Kang Arya ini susunan judulnya udah bagus ya, tinggal dirapihkan saja. Nah, ini thumbnailnya masih belum konsisten ya. Kalau boleh saran nih, desain thumbnail yang bagus ini di video yang ini Kang Arya nih, nuansa alam 3 yang ada panah ini nih. Nah ini nih, nuansa alam jonggol, coupling villa atau coupling, nah yang 44 kali ditonton. Yang di pojok yang ada foto Kang Arya pakai baju hitam. Ini bagus desain kayak gini nih. Nuansa alamnya, bentuk tulisannya tebal, dan juga nggak terlalu banyak istilahnya tuh tulisan atau yang dimasukkan backgroundnya. Lalu nuansa alam 3 dan tulisan ke bawahnya itu udah rapi. Cuman nanti dari tulisan nuansa alam 3 jangan lagi pakai nuansa alam lagi di bawahnya. Nah, pakai yang lain, misalkan coupling Villa Wisata Jalur Puncak 2 Bogor. Nah, itu kan lebih menarik. Jadi tulisannya jangan sama lagi. Cuman kalau boleh saya saran, desainnya yang ini udah bagus. Ada foto Kang Aryanya, ada tanda panahnya, dan tulisannya udah rapi. Jadi konsisten aja seperti ini Kang Arya nih. Jadi nuansa alamnya itu bentuknya tebal. Jadi jangan krempeng. Kayak seperti yang tulisan di thumbnail yang saya tuh, tulisan bentuknya tebal-tebal. Kenapa? Biar orang itu enak membacanya. Kalau misalkan krempeng-krempeng tulisannya, itu kan kalau yang melihatnya gitu matanya minus, itu nggak akan kelihatan. Dan juga kalau yang ini udah menarik nih. Jadi Kang Arya, saran saya pakai desain yang ini nih. Bagus, tinggal dikonsistenkan saja. Nah, channelnya ini juga sudah ditata rapih ya. Cuman ini covernya kalau misalkan dilihat dari laptop ini kelihatan nih covernya. Cuman kalau dari HP ini nggak kelihatan. Playlistnya ya karena memang ini fokusnya coupling ya. Nah, Kang Arya nanti dibikin lagi playlist yang baru. Jadi jangan hanya nuansa alam Transyogi. Nanti kan kita akan ada project yang lain, masa dimasukkan ke playlist yang sama. Seperti saya misalkan info tanah coupling, ada rumah Bogor, ada rumah Jakarta. Bikin aja beberapa, siapa tahu ketika kita bikin video yang itu cocok di playlistnya bisa dimasukkan. Jadi playlistnya jangan satu, tambah lagi satu lagi. Nah, kemudian ini udah ditata rapi ya. Nah, itu saran saya. Untuk videonya Kang Arya udah mulai rapi, dikonsistenkan saja. Kalau misalkan sibuk, Kang Aryanya bikin saja video yang durasinya jangan panjang-panjang. 2-3 menit itu udah cukup kok. Nanti kalau misalkan udah enak editing videonya, boleh nanti mulai membuat video yang durasinya agak lama. Gitu ya. Lalu kita berlanjut ke Pak Rijal nih. Mana Pak Rijal videonya nih? Ini Kang Syam juga tuh.
Bagus nih, Kang Syam tuh. Pak Rijal, videonya di mana Pak Rijal? Tapi teman-teman perlu diingat ya bahwa persentase closing kita itu tidak dilihat dari channel. Jadi jangan jangan berkecil hati kalau misalkan si video kita itu ada di bawah pencarian ya. Video kita itu misalkan nggak ada di top, nggak apa-apa. Pak Rijal ini adalah spesialis banyak dapat leads buyer meskipun videonya nggak ada di top pencarian. Itu keren banget nih. Apalagi kalau misalkan videonya udah dirapihkan, itu luar biasa nanti. Mudah-mudahan potensi closingnya semakin besar. Mana Pak Rijal ya? Videonya nggak ada nih, ketutup, padahal baru di ini ya. Pak Rijal, kita lihat aja yang dari WA aja. Cari di YouTube agak susah namanya tuh kan. Pak Rijal tuh ada dua ya, ada Noriba Property sama apa sih yang akun Pak Rijalnya ya, Pak Rijal Property. Nah saran saya Pak Rijal konsisten kan nanti dipilih mau yang mana. Kalau mau yang Noriba Property boleh, mau yang channel yang baru boleh, tapi harus konsisten ya, jangan ngacelok nanti. Mana videonya Pak Rijal tuh? Ini ya, oh ini nih. Nah ini video Pak Rijal ini udah bagus, pembawaannya, bicaranya ini subscribernya juga udah nambah ya. Channel Pak Rijal Noriba Property. Nah Pak Rijal mulai deh seperti Kang Arya ya, di apa sih namanya itu, belum diklik nih. Oh udah. Nah ini adalah halaman videonya Pak Rijal. Pak Rijal belum memasukkan cover video YouTube-nya. Jadi masukin tuh cover video YouTube-nya Pak Rijal. Nah logo Noriba Propertinya dibikin di covernya, dimasukkan biar nanti semakin bagus ya channel YouTube-nya. Ini tentangnya juga udah bagus, playlist yang dibuatnya juga udah bagus, nanti tinggal ditambah aja. Ada listing coupling, nanti ada listing rumah ya. Oke, kita bahas pertama dari segi video ya, seperti yang saya udah bahas di grup. Pak Rijal, Pak Kang Syam, Kang Arya, Pak Misdi itu udah improve videonya ya. Ya mudah-mudahan salah satunya sudah mendapatkan sharing dan insight terbaru dari saya ya. Mudah-mudahan bisa saling mengingatkan lah, saling membantu. Keren. Untuk judulnya udah bagus, tinggal dirapihkan ya judulnya. Jadi dalam membuat judul selain kita harus menggunakan kata kunci, memasukkan kata kunci, tapi juga si judulnya itu, si kata kuncinya itu dirapihkan, disambungkan agar enak dibaca. Jadi jangan asal memasukkan kata kunci saja, tapi juga harus dihubungkan menjadi sebuah kalimat judul yang enak dibaca. Nah, Pak Rijal udah konsisten nih, bagus thumbnailnya, udah ada gambar Pak Rijalnya. Nah ini nih, saran saya agak sedikit dirapihkan Pak Rijal. Jadi kalau mau bikin judul Pak Rijal jangan tanggung-tanggung, tulisannya kecil, digedein juga nggak apa-apa. Kayak saya kan ada pernah yang hampir gede banget ya, digedein juga nggak apa-apa. Nah teman-teman misalkan kalau ada yang nggak paham kenapa sih harus ada tanda panah atau ada lingkaran ya, kadang ada lingkaran merah lalu ada tanda panah, itu teh namanya kalau nggak salah dengar saya tuh untuk menangkap perhatian buyer. Kadang orang itu akan makin penasaran ketika ada tanda panah merah dan lingkaran ya, sehingga itu akan menjadi fokus utama buyer ke thumbnail video kita dan potensi diklik videonya semakin besar. Itulah kenapa di beberapa thumbnail Allahu Akbar, alhamdulillah batuk. Di beberapa thumbnail itu banyak yang menggunakan lingkaran merah dan panah kecil ya. Itu adalah salah satunya untuk menangkap perhatian dari calon ya, prospek yang akan menonton video kita. Udah bagus ya, tinggal itu dimasukkan aja cover YouTube-nya Pak Rijal, sama thumbnailnya lebih dirapihkan lagi kayak gini nih. Ini kan ada detik ya, ada menit video 3,24. Nah sementara kalau misalkan Pak Rijal menyimpan tulisannya dekat ini kan nggak kelihatan ya, ada menit ya, ketutupan sama menitnya. Nah ini nanti
harus dipikirkan juga desainnya. Jangan sungkan untuk membuat tulisannya yang di atas. Dan tulisannya harus diusahakan jelas ya. Harus diusahakan jelas. Ini Pak Rizal kan menggunakan konsisten di warna kuning dan ada layer di belakang tulisannya itu warna hitam. Nah, atau dibalik sebaliknya. Nah, itu Pak Rizal harus bikin tulisannya yang jelas. Kayak tulisan nuansa alamnya itu udah bagus, kebacanya udah jelas ya. Cuman harus dipikirkan lagi ketika thumbnail video kita itu kehalang sama menit videonya. Nah, berarti kita bikin tulisannya agak ke sebelah sudut yang sebelah sananya ya, biar judul kitanya enak dibaca dan tidak tertutup oleh menit yang keluar dari video channel kita. Paling itu saja untuk saran channel YouTube-nya Pak Rizal ya. Noriba Property itu udah di-subscribe, Pak. Kita akan coba ke Pak Misdi. Pak Misdi itu mana ya videonya? Nuansa Alam Jonggol. Kita cek aja nih. Pak Misdi mana videonya? Kalau Pak Misdi unik nih, ini banyak nih yang mau saya sharing. Pak Misdi mana Pak Misdi? Kok nggak ada ya Pak Misdi? Kita coba cek Pak Misdi itu gini ya tulisannya. Oh, ini nih ada Pak Misdi Property. Nah, kita cek ini yang channel barunya beliau ya, Pak Misdi. Nah, ini YouTube-nya belum dimasukkan cover YouTube-nya. Seperti yang di awal saya bilang, coba nonton video cara setting YouTube agar banyak dilihat ya. Itu nanti ada tata cara untuk men-setting channel YouTube kita agar lebih menarik, agar lebih bagus. Ya, salah satunya adalah rumusnya itu pertama memasukkan cover YouTube, yang kedua menata dinding video kita ya. Ada video yang wajib dilihat, ada video yang baru diupload, ada video yang di dalamnya dibuatkan playlist, ada video pendek, nanti bisa diatur itu urutan dinding videonya. Kemudian ini untuk tentangnya udah bagus ya. Di sini Pak Misdi bagus sebenarnya tulisannya, cuman tulisan di deskripsi ini kalau boleh saran dirubah Pak, dimasukkan kata kunci. Jadi Pak Misdi nggak usah ini kan tulisannya tulisan quote namanya ya, quote yang menginspirasi. Nah, itu kalau boleh saran dirubah saja, dimasukkan kata kunci. Jadi deskripsi ini adalah penjelasan channel kita tuh bergerak di bidang apa sih, topiknya apa sih. Bisa contohnya misalkan gini, channel ini semua berisi tentang info properti yang cocok untuk investasi aset properti Anda. Contoh salah satunya seperti itu. Jadi di deskripsi video kita itu harus jelas bahwa YouTube kita ini seperti apa. Kenapa harus juga didesain seperti itu? Itu salah satunya juga selain channel kita dikenal jelas oleh calon penonton YouTube kita, juga si YouTube-nya itu bisa enak melihat channel kitanya. Oh, channel ini bergerak di bidang properti. Sehingga si mesin YouTube nanti akan merekomendasikan video kita ke orang-orang yang memang mencari topik yang sama. Itu salah satu peluangnya. Jadi deskripsinya juga dimasukkan kata kunci dan menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa channel ini membahas topik apa. Jadi jangan dimasukkan quote seperti ini. Kalau quote mah di IG pribadi aja Pak. Untuk playlistnya, nah ini Pak Misdi belum bikin ya. Kenapa harus dibuat playlist? Salah satunya agar video kitanya tersimpan dengan rapih. Jadi ketika ada orang yang sudah menonton dan ingin balik lagi menonton video kita, itu tidak akan susah nyari. Tinggal mencari di playlist, lalu tinggal mencari video yang ingin dicarinya. Kemudian, nah ini nih yang ingin saya bahas. Kalau judul Pak Misdi udah cukup bagus ya, tinggal dirapihkan lagi peletakan hurufnya dan kata kuncinya. Yang paling penting yang ingin saya sharingkan ke Pak Misdi sebenarnya bagus nih dalam artian konsisten menggunakan satu bentuk huruf untuk thumbnailnya. Cuman ini hurufnya susah dibaca Pak. Ini hurufnya jangan kayak gini. Maksud kalau misalkan yang membacanya
agak yang udah sepuh misalkan, atau yang apa namanya itu, ini salah satu bentuk huruf ya yang Pak Mis dimasukkan ini tulisannya, cuman bentuk hurufnya ini adalah tulisan tangan yang kurang rapih. Ya, memang bentuknya seperti ini. Nah, saran saya dirubah Pak. Dalam thumbnailnya itu Pak Misdi coba deh ambil salah satu bentuk huruf yang itu rapih aja, rapih dan tebal gitu. Contohnya bisa melihat channel thumbnail yang saya, channel J dan Hadi, itu kan ada tulisan miringnya, ada tulisan yang berdiri tegaknya, tapi prinsipnya itu tulisannya enak dibaca, tebal-tebal tulisannya, dan juga dikombinasikan dengan berbagai warna yang konsisten. Kalau saya warna konsistennya adalah putih, kuning, sama merah. Nah, Pak Misdi kalau boleh saran, ini mulai nanti ketika upload video itu tulisan di thumbnailnya itu ambil bentuk tulisan yang enak dibaca ya. Jadi jangan bagus menurut kita tapi bagus yang istilahnya itu bisa enak dibaca oleh semua orang. Kalau tulisan yang ada di thumbnail Pak Misdi ini jelas, cuman kurang rapih karena memang bentuk tulisannya kan seperti ini ya. Nah, kalau boleh saran Pak Misdi bisa ambil yang ini nih, tulisan more info. Nah, more info ini kan enak rapih, tinggal nanti Pak Misdi dibesarkan aja tulisan tersebut biar lebih tebal, dan juga dipilih warna yang ingin dikonsistenkan di tulisannya. Misalkan Pak Misdi mau fokus konsisten di warna orange sama hijau, fokus aja tuh setiap tulisan yang ada di thumbnailnya itu sudah membentuknya rapi, tulisannya tebal, lalu konsisten warnanya mau warna orange sama hijau. Itu nanti akan menjadi ciri khas identitas thumbnail channel YouTube-nya Pak Misdi. Jadi saran saya bentuk tulisannya diganti Pak biar enak dibaca. Dan ini terlalu rame Pak nih. Ini ada salah satu thumbnail yang itu sampai tulisannya apa namanya itu memenuhi background thumbnailnya. Jadi tulisannya itu 30% sampai mentok-mentoknya 40%. Jangan sampai menutupi background thumbnail kita. Jadi jangan terlalu banyak. Nah, Pak Misdi bisa dari sekarang coba dirubah lagi cara penulisan thumbnailnya. Yang ini nih bagus Pak Misdi nih, review project. Nah, tulisan yang tebal seperti ini, yang bentuknya enak dibaca seperti ini yang bagus Pak. Bapak cukup aja kalau misalkan mau bikin thumbnail, tulisannya gini aja, review project nuansa alam 2 Bogor. Udah segitu juga udah menarik kok, udah bagus. Kenapa? Karena orang itu apalagi seperti ini nih, ini kan terlalu banyak tulisan ya, yang namanya warga kita ya plus 62 itu kan malas baca ya. Makanya tulisannya jangan terlalu banyak-banyak, tapi dibikin besar dan jelas aja, dan konsisten di warnanya. Saya udah pernah bilang ke Kang Arya, kalau saya kan warna konsisten tulisannya ada putih, kuning, sama merah. Nah, silahkan dikreasikan teman-teman, kan warna itu banyak. Kayak Pak Rizal sekarang konsisten di warna kuning tulisannya. Nah, Pak Misdi dan Kang Arya coba pilih mau konsisten di warna apa. Jadi bikin thumbnail itu tulisannya jangan terlalu banyak sampai menutupi background. Pilih bentuk huruf yang besar dan yang jelas. Lalu konsistenkan si hurufnya itu dengan warna yang kita pilih. Itu saja ya. Oke, mudah-mudahan sharing-sharing bedah channel kita ini bisa membuat channel YouTube kita semuanya bisa berkembang dan menjadi pintu masuknya banyak leads buyer-buyer potensial yang beli propertinya cash-cashan ke kita semua. Oke, mungkin itu saja yang bisa Hadi sampaikan di bedah channel kali ini. Teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan jangan sungkan, langsung aja japri ke saya ya, karena kalau saya bikin video seperti ini terbatas sih waktunya. Karena kan kita ya anggap aja kini lagi ngobrol nih, lagi ngobrol bareng. Nah, jadi teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan misalkan di luar topik ini, jangan sungkan untuk silakan japri ke WhatsApp saya aja. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi sharing-sharing yang bermanfaat di video kali ini. Sampai jumpa di sharing-sharing selanjutnya.